Bicara tentang sistem kekebalan tubuh memang sangat luas. Intinya begini, setiap manusia itu memiliki sistem kekebalan tubuh, adalah proteksi dari tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit yang disebut dengan patogen. Sistem ini terbentuk dari kerjasama antara sel-sel dan struktur biologis yang berada dalam satu divisi, yaitu divisi sel darah putih atau leukosit. Tugas-tugas mereka ini berbeda-beda. Misalnya makrofag, tugas dia adalah memakan patogen atau penyakit tadi. Selain memakan patogen, makrofag juga mempunyai tugas untuk memakan sel-sel yang abnormal, seperti misalnya sel kanker. Lalu ada juga yang tugasnya membunuh sel-sel tumor dan sel-sel yang sudah pernah terinfeksi virus, tujuannya supaya tidak lagi menyebar. Ini dia dikenal dengan nama cell natural killer. Lalu ada yang tugasnya merespon patogen, kayaknya patogen nih gitu ya. Dia melepaskan racun. Nah, namanya adalah neutrophil. Lalu ada juga yang namanya basophil dan eosinofil. Mereka tugasnya menyerang organisme parasit yang berukuran besar. Nah, mereka itu berada dalam satu divisi dan sudah ada dalam tubuh kita. Ini disebut dengan sistem imun bawaan. Namun ketika ada patogen atau penyakit yang terlalu berbahaya, maka bisa saja mereka tidak bisa mengatasi hal itu. Maka mereka menyerahkan tugas kepada sistem imun adaptif, yaitu limfosit B dan limfosit T, yang tugasnya akan membuat antibodi yang spesifik sesuai dengan antigen yang spesifik itu. Jadi tugas limfosit T adalah membunuh patogen di dalam sel yang terinfeksi. Ada yang bertugas menghasilkan antibodi yang terbuat dari protein. Tujuannya untuk mencegah dan membunuh patogen. Dia adalah limfosit B. Patogen itu adalah penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa berupa bakteri, virus, kuman ya, atau mikroorganisme lain. Nah, kalau antigen itu apa? Antigen itu adalah molekul yang dapat memicu respon dari sel imun. Dia itu diamnya di membran-membran yang ada di patogen. Jadi begitu patogen masuk, si antigen itu akan memberi sinyal tertangkap oleh radar sistem imunitas kita, maka sistem imunitas kita akan langsung respon. Wah, ada antigen ini nih, ada penyakit ini nih, udah dideteksi, udah direspon, lalu ditindaklanjuti, dikasih penanganan. Harus dibikin antibodi yang seperti ini untuk antigen yang seperti ini. Lalu sudah diikat tuh si antigennya, kasihin ke makrofag nih, makan, dihabisin sama si makrofag itu. Nah, jadi antibodi itu tugasnya selain mengikatkan diri pada antigen, tugasnya juga adalah membusukkan struktur biologi dari antigen itu. Dan memori tubuh kita akan menyimpan karakteristik dari antigen tersebut. Ada data-datanya. Nah, sekarang ciri-ciri kalau sistem kekebalan tubuh kita itu lagi drop ya, itu tuh bisa terlihat dari adanya masalah di pencernaan kita. Karena menurut penelitian sekitar 75-80% sistem kekebalan tubuh kita itu berada di saluran pencernaan kita. Juga misalnya ada batuk dan pilek yang lama, meriang yang sering, terus penyembuhan luka yang lama. Jadi kalau luka tuh kok gak sembuh-sembuh ya, lama sembuhnya. Sama cepat capek, cepat lelah. Baru kerja sedikit terus aduh capek. Nah, itu tuh udah tanda-tanda bahwa sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita itu lagi down. Karena sebagian besar tadi sistem kekebalan tubuh kita berada di pencernaan, maka kita harus perhatikan keragaman makanan kita, gizinya, porsinya, berat badan kitanya. Terus kita juga harus banyak makanan yang berserat. Terus ngurangin makanan berlemak tinggi. Banyak minum atau makan probiotik yang akan membantu sistem imunitas kita bekerja dengan lebih baik dan stabil. Seperti apa sih makanan-makanan probiotik itu? Contohnya yogurt, teh fermentasi, kefir, kimchi, miso, cuka sari apel, acar, keju, tempe. Nah, selain memperhatikan masalah pencernaan, kita juga istirahat yang cukup, olahraganya yang rutin. Olahraga apa aja yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan waktu kita. Air putih yang cukup. Karena itu kan untuk memperlancar ya.
Kalau bisa menghindari smoking, karena si nikotin itu bisa menambah jumlah hormon stres. Lalu dia akan membuat kerja limfotin B dan T menjadi berkurang. Lalu kita berjemur ya dari jam 8 sampai jam 9, bisa sambil olahraga atau beres-beres halaman ya. Lalu batasi gula, makan cukup banyak suplemen. Lalu jangan minum alkohol, mengelola stres. Oke. Oke, demikian sekilas info tentang sistem kekebalan tubuh manusia. Semoga bermanfaat.